Box to Box Media Network. Hai, saya Andreas Burdes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang tips membuat rencana mingguan yang efektif dan gak bikin stres. Jadi, saya mau menjawab pertanyaan dari Ayu Fitriansari yang masuk lewat Telegram ya. Halo Kak Andreas, saya Ayu, salah satu peserta workshop The Achiever. Kak, saya mau minta pendapat terkait weekly plan. Oke, jadi mungkin saya jelasin juga. Jadi weekly plan itu adalah sebuah strategi ya, produktivitas dengan cara kita membuat rencana mingguan. Jadi kita merencanakan apa yang mau kita lakukan seminggu ke depan. Kamu bisa download free template-nya, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, saya lanjutin pertanyaan dari Ayu ya. Jadi waktu ospek saya itu dapat mentoring 7 Habits dari kampus. Nah, di situ di akhir juga sama Kak arahannya pakai weekly plan. Setelah saya coba terapin di semester 1, plan saya hanya berjalan hanya minggu pertama dan di minggu ketika saya lagi mood. Nah, jadi menurut saya, plan secara mingguan gak efektif untuk saya. Karena ternyata hambatan tuh gak bisa diprediksi. Jadi untuk sekarang, saya terapin plan hanya untuk besok, dan untuk deadline pekerjaan saya majukan karena saya hanya terpacu mengerjakan sesuatu berpatok kepada tugas. Menurut kakak, keputusan yang saya ambil apakah sudah tepat, atau saya memilih hal tersebut karena menghindar dari keterikatan weekly plan ya kak? Mohon pencerahannya, saya takut membentuk mindset yang keliru. Oke. Saya akan bahas ya. Jadi untuk statement gak bisa diprediksi, yes betul. Namanya hidup itu yang pasti adalah ketidakpastian. Jadi perubahan itu adalah hal yang pasti dalam hidup. Jadi maka dari itu kita harus bisa satu yang namanya fleksibel. Pasti akan ada hal-hal yang terjadi di luar dari plan kita. Kayak misalnya contoh, kita udah mau meeting, kita udah mau mengerjakan sesuatu di perjalanan, ban motor bocor atau apa, pasti akan ada hal-hal seperti itu. Jadi kita memang harus dituntut bisa lebih kreatif dalam menyelesaikan sesuatu. Contoh kreativitas ketika melakukan menjadi produktif adalah misalnya ketika rencana kita mau meeting misalnya, mau meeting jam 10, tapi ternyata ada hal mendadak yang akhirnya membuat meeting tadi tertunda. Nah waktu itu saya pernah akhirnya nyamain gitu ya, waktu lunch plus meeting. Jadi lunch plus meeting. Jadi dua activity itu dapat gitu ya. Itu salah satu cara kreativitas untuk mengatasi hal-hal yang tidak diprediksi. Oke, jadi kita harus menerima dulu bahwa hidup itu nggak ada yang pasti. Jadi sekarang tinggal kitanya sendiri nih yang untuk bisa kreatif, untuk bisa menyelesaikan berbagai macam hal dan tantangan yang ada. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah saya nggak harus bikin weekly plan ya? Kalau menurut saya pribadi, yang paling penting itu adalah apa yang kita kerjakan saat ini itu berkaitan juga dengan goal kita jangka panjang. Banyak orang kesalahannya adalah dia hanya fokus pada yang dekat-dekat aja sehingga dia kehilangan visi besarannya, masa depannya seperti apa. Jadi dengan weekly plan ini akan menghubungkan atau bikin connect antara visi jangka panjang dengan apa yang kita mau lakukan selama seminggu ke depan ya. Dan dengan membuat plan selama seminggu ke depan, itu kita akan juga menjadi pribadi yang proaktif. Jadi kita mengantisipasi bukan reaktif. Jadi saran saya, kamu juga masih tetap perlu membuat satu yang namanya weekly plan ya. Tapi kenapa weekly plan kita nggak berhasil? Itu bisa jadi ada beberapa hal. Biasanya, kalau saya dulu pun juga pernah mengalami hal yang sama, saya bikin weekly plan, malah stres. Karena saya mencoba memasukkan semua aktivitas itu terlalu padat. Jadi misalnya, dari jam 1 sampai jam 2, aktivitas A. Jam 2 sampai jam 3, aktivitas B, dan seterusnya. Jadi padat banget. Nggak ada waktu jedanya. Dan akhirnya, ketika satu kegiatan yang direncanakan itu bergeser, akhirnya bikin kegiatan-kegiatan lainnya berantakan. Maka dari itu, kita pun perlu memberikan waktu jeda ya di antara setiap activity yang akan kita gunakan jikalau ada perubahan-perubahan terjadi yang membuat kita mengerjakannya jadi jauh lebih lama. Nah, itu
kamu bisa menyiapkan waktu-waktu yang spare time ya untuk hal-hal yang tidak diduga seperti itu. Ya, jadi di setiap aktivitas jangan dipadat-padatin, tapi kamu harus realistis juga untuk memberikan spare time kalau kegiatan itu akan jadi molor ya. Dan ada satu solusi lagi yang waktu itu saya lakukan juga. Ini saya pelajari dari satu blogger namanya Leo Babauta di zenhabits.net ya, blognya. Jadi prinsipnya dia setiap hari membuat 3 hal yang dinamakan MIT. MIT adalah kepanjangan dari most important things. Apa aja yang paling penting yang harus dilakukan. Jadi setiap hari dia fokusnya mengerjakan 3 hal paling penting, 3 hal paling penting, dan gak terasa seminggu dia udah menyelesaikan 21 kegiatan. Dalam sebulan dia udah menyelesaikan 90 kegiatan yang paling penting. Jadi kalau kita terlalu banyak ya fokusnya mengerjakan yang terlalu banyak, kebanyakan malah nggak ada yang selesai. Atau kita cenderung menyelesaikan yang mudah-mudah aja. Maka dari itu, kamu juga bisa melakukan hal ini. Jadi setiap hari kamu pilih 3 hal apa yang paling penting yang perlu kamu lakukan. Tapi kamu buat selama seminggu ya. Hari Senin 3 hal itu apa, hari Selasa 3 hal itu apa, dan seterusnya sampai hari Minggu. Jadi tiap hari ada 3 hal yang paling penting yang perlu kamu selesaikan yang semakin mendekatkanmu dengan goal tadi ya. Dan kalau 3 hal itu pun saya rasa harusnya tidak akan membuat kamu stres ya ketika kamu bikin weekly plan, karena 3 hal itu bisa kamu atur jedanya seberapa banyak sehingga setiap hari kamu bisa terus berprogres. Oke, cukup 3 aja ya. Jadi poinnya adalah saran saya, kamu tetap bisa bikin weekly plan ya, karena itu akan menghubungkan antara visi jangka panjangmu, goal jangka panjangmu dengan apa yang akan kamu lakukan hari ini dan selama seminggu ke depan, dan membuat kamu jadi orang yang jauh lebih proaktif. Oke. Dan kalau kamu sebelumnya merasa overwhelmed, kamu bisa menggunakan teknik 3 MIT, 3 most important things selama setiap hari ya. Selama seminggu kamu desain, kamu pilih 3 hal paling penting setiap harinya, sehingga kamu bisa jadi pribadi yang jauh lebih produktif ya. Dan kalau kamu misalnya mau download ya free template weekly plan ya, weekly plan template, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Silakan download di sana secara gratis untuk download weekly plan ya. Oke, mungkin itu dulu sharing hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu juga bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes. Nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast ini. Dan kamu juga bisa support podcast ini dengan cara berikan rating bintang 5 di podcast ini. Caranya kamu masuk ke Spotify-mu di handphone, lalu kamu masuk ke profil podcast pengembangan diri, dan di bawah deskripsi itu ada rating, kamu silakan klik di sana dan berikan rating bintang 5 ya. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu juga bisa share di Instastory kamu bisa screenshot lalu kamu share, sehingga makin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Oke, thank you semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.